Aku percaya pada mataku sendiri. Tracy menatapnya dengan dingin lalu bangkit berdiri dan pergi. Tracy, tunggu aku. Duke berteriak dan juga bangkit berdiri. Daniel, aku pergi dulu. Besok aku akan menemani Tracy ke negara Emron. Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang hal ini. Untuk apa kamu pergi? Daniel mengerutkan keningnya. Bukankah kamu harus periksa lokasi proyek? Aku harus pergi bersamanya. Aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Duke buru-buru mengejarnya. Daniel mengerutkan kening. Ia hanya ingin menyingkirkan Tracy. Tak disangka Duke ini begitu keras kepala. Ia benar-benar pergi bersamanya. Pria dan wanita yang jomblo seperti ini, jika berhubungan terlalu lama, cepat atau lambat pasti akan muncul sebuah perasaan. Memikirkan hal ini, Daniel segera mengejar mereka. Saat Tracy melewati kamar Daniel, dia mencium aroma bunga yang menenangkan. Dia tanpa sadar melirik kamarnya. Cahaya lilin yang begitu romantis dan pakaian yang jatuh di lantai, semuanya memancarkan aroma cinta antara pria dan wanita. Bibirnya melengkung membentuk lengkungan mengejek, matanya penuh dengan rasa jijik, dan dia bergegas turun. Duke dengan cepat mengejarnya, melepas mantelnya dan menggunakannya padanya sambil berkata, Tracy, di luar banyak angin. Kenakan mantel ini, jangan masuk angin. Terima kasih. Mereka berdua berjalan keluar bersama dan hendak naik mobil. Tiba-tiba Daniel memanggilnya. Duke? Duke menarik kembali kakinya dan berbalik untuk menatapnya. Lokasi proyek di Paris perlu kamu perhatikan. Daniel berkata tanpa berbasa-basi, pergilah ke Paris besok. Dan aku akan menemuimu setelah urusanku selesai. Aku akan menemani Tracy ke negara Emron dulu. Nanti kita semua bertemu di Paris saja. Duke tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk berduaan dengan sang dewi. Tidak, proyek di Paris sangat mendesak. Kamu harus segera ke sana. Daniel mendesak. Dia juga bukan anak kecil, tidak perlu kamu temani. Daniel, sudahlah, aku akan pergi sendiri. Tracy menyela Duke dan membuat keputusan tegas. Dia benar, segera bereskan masalah di lokasi proyek. Selanjutnya, proyek akan berjalan lebih lancar. Duke menatap Daniel dengan marah, seolah-olah dia berkata melalui matanya, aku selalu membelamu, tapi kamu malah menghancurkan hal baikku. Jika kamu begitu tega, jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Hati-hati di jalan. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Jaga adik iparku baik-baik, kata Duke tiba-tiba. Daniel menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. Bagus sekali, bocah ingusan ini berani membalasnya. Presiden Daniel sudah menikah. Jadi dia harus menjaga martabatnya. Tracy menatapnya dengan dingin dan mendesak Duke, naik mobil. Oh, Duke buru-buru naik mobil dan duduk di sebelahnya. Tracy, jika aku menikah denganmu, aku pasti tidak akan melirik wanita lain. Daniel tercengang, sialan, playboy kelas kakap. Mobil melaju perlahan. Duke melemparkan pandangan provokatif pada Daniel, lalu lanjut membujuk Tracy. Tracy, aku akan menemanimu ke negara Emron. Ayahku yang akan mengawasi lokasi proyek di Paris. Tidak akan terjadi masalah. Ayahmu yang mengawasinya sendiri? Benar, keluargaku sangat menantikan proyek ini. Itu berarti keputusanku untuk bergabung itu sudah benar. Tentu saja. Mereka berdua mengobrol sambil tertawa dengan sangat akrab. Wajah Daniel pucat karena marah. Sepertinya masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, Duke si bajingan itu mungkin akan benar-benar berhasil mendapatkan Tracy.
Begitu kembali ke kamar, Daniel merasa kesal dan khawatir Tracy akan dimiliki oleh Duke. Jika mereka berduaan di satu kamar, maka akan muncul momen untuk bermesraan. Jadi dia mengirim pesan ke Tracy menggunakan ponsel gigolonya. Malam ini ada waktu? Setelah beberapa waktu, Tracy menjawab, jam 12 di Bar Kaisar. Oke. Setelah membalas pesan, Tracy turun dari mobil dan berjalan langsung ke vilanya. Tracy, selamat malam. Duke menatapnya dengan perasaan sedikit tidak rela. Tracy melambaikan tangannya tanpa berbalik dan berbisik kepada Naomi. Pergi awasi Daniel. Apa Daniel pergi meninggalkan Taman Look Hill? Baik. Naomi segera pergi. Pada saat yang sama, Daniel sudah berganti pakaian dan pergi bersama Rian, Hartono, dan 2 pengawal lainnya. Hanya saja demi bersembunyi dari mata-mata, mereka mengendarai mobil pengawalnya. Tuan Daniel, apa Tuan ingin pergi ke Jalan Bahagia untuk mengambil mobil Pagani? Hartono sudah mengerti kebiasaannya. Tidak. Daniel menatap jam tangannya. Butuh banyak biaya untuk mengganti ban mobil Pagani. Gigolo biasa tidak akan mampu. Oh, benar juga. Hartono tiba-tiba tersadar. Sudah kusuruh untuk membereskan wanita, tapi sepertinya kamu tidak bereaksi. Daniel mengingat hal ini. Saya tidak punya kesempatan malam ini. Wajah Hartono tiba-tiba memerah. Daniel mengerutkan keningnya. Tuan Daniel, hal ini memang agak sulit bagi Hartono. Rian menasehati dengan hati-hati. Anak ini telah mengikuti Tuan sejak dia berusia 13 tahun. Dan sekarang dia baru berusia 21 tahun. Dia belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Sama sekali tidak mengerti bagaimana cara mengejar seorang wanita. Benar juga. Daniel mengangguk. Kalau begitu, kamu saja yang bertindak. Kamu selalu mengikuti Kubar. Pengalamanmu lebih banyak daripada Hartono. Hah? Mata Rian terbelalak, tak disangka dia membantu Hartono bicara, tapi malah dia sendiri yang membuat dirinya jatuh ke dalam lubang. Ya, sudah diputuskan. Daniel memerintah dengan tegas lalu menunjuk Rian dan berkata, wanita yang bernama Naomi, kuserahkan padamu, sedangkan kamu bereskan Paula. Hartono bingung, tapi dia tidak berani berkata-kata lagi. Naomi si pemarah, sombong dan tidak masuk akal. Setiap kali melihatnya, aku akan menggetakkan gigi karena marah. Dan Tuan memintaku untuk mengejarnya. Rian ingin menangis rasanya. Tuan Daniel, lebih baik bunuh aku saja. Memukul adalah ciuman dan memaki adalah cinta. Dia sengaja menarik perhatianmu, mengerti? Daniel mengajarinya. Rian tampak tertegun. Tidak mungkin kan? Aku bilang bisa. Ya bisa. Daniel sangat gigih. Kamu ingin melanggar perintah? Tidak berani. Rian tampak tak berdaya, tapi dia hanya bisa menerima perintah. Hartono memandangnya dengan simpati. Kedua bersaudara itu saling berpandangan dengan penuh ketidakberdayaan. Pada saat yang sama, Tracy mengganti pakaiannya dan bersiap untuk naik mobil. Kemudian Naomi buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel meninggalkan Taman Look Hill dan dia tidak mengendarai mobil Rolls Royce, tapi Mercedes-Benz pengawalnya. Ini foto plat nomornya. Naomi menyerahkan ponselnya ke Tracy. Tracy melihat dan mengingat nomor plat itu. Malam ini dia akan memastikannya apakah Daniel adalah si gigolo itu. Jika dia berani mempermainkannya, dia akan mati.
Daniel mengenakan topeng dan datang ke bar Kaisar. Di tempat ini setiap hari ramai dengan orang dan suasana sangat hidup. Dia sudah bosan dengan hiruk-pikuk ini, tapi karena dia bisa segera bertemu dengan Tracy, maka dia sangat menantikannya. Dia melihat jam tangannya, ia tiba 10 menit lebih awal. Daniel berjalan menuju ke ruangannya dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, apakah ada yang mencurigakan. Sekilas terlihat luka di lehernya, luka yang begitu jelas. Wanita itu pasti sudah menyadarinya sejak awal. Alasan kenapa dia tidak mencurigainya mungkin karena kepercayaan dan ketergantungannya yang mendalam pada gigolo. Namun jika dia mencurigainya, maka akan merepotkannya. Memikirkan hal ini, Daniel mengeluarkan belati dan membuat perubahan pada luka di lehernya. "Tuan Daniel, apa yang Anda lakukan?" Rian bertanya dengan heran. "Jangan banyak bicara, ambil kotak obatnya," periksa Daniel. "Baik." Rian buru-buru mencari kotak obat, mengeluarkan kain kasa dan obat homeostatik untuk Daniel. Daniel mengubah bekas gigitan di lehernya menjadi luka tusuk. Luka itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya dan dia membalut ulang lukanya. "Tuan Daniel," pada saat ini Hartono bergegas melaporkan, "mereka sudah datang. Mobilnya baru saja diparkir." "Iya." Daniel memberi isyarat dan rombongan pengawal segera meninggalkan tempat. Dia membersihkan bekas darahnya, berjalan keluar dari ruangan, dan dengan sengaja menyelinap ke lantai dansa mencari tempat untuk minum. Tracy berjalan ke dalam bar dengan beberapa pengawal wanita. Kemanapun dia pergi, auranya tetap akan terpancar. Di tengah kerumunan yang ramai, dia sepertinya mendengar seseorang memanggilnya, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat wajah yang familiar, jadi dia mengabaikannya dan berjalan langsung ke ruangan. Saat itu dia hendak menelpon gigolo, namun tiba-tiba sebuah tangan melingkari bahunya dari belakang. Tracy menoleh ke belakang, ternyata si gigolo. "Kamu terlambat." Daniel mengelus rambutnya. Hanya dengan identitasnya sebagai gigolo, dia baru bisa mendekatinya sesuka hati. "Butuh sedikit waktu di jalan." Tracy menatapnya, matanya tertuju pada luka di lehernya, dan dia bertanya dengan sengaja, "Apa yang terjadi?" "Digigit anjing." Daniel mengangkat alisnya dan menyeringai, "Apa kamu sedang mempermainkanku?" Tracy menyipitkan matanya dengan dingin. Daniel mengerutkan bibirnya dan tersenyum tanpa berbicara. Dia memeluknya dan berjalan ke ruangan. "Aku lihat lukanya." Tracy duduk di sofa dan memberi perintah yang dominan, "Buka sendiri." Daniel mendekatkan lehernya. Tracy mengangkat kain kasa, dan ketika dia melihat lukanya, dia tertegun karena itu adalah luka pisau, bukan gigitan. "Apa yang terjadi?" Tracy mengerutkan keningnya. "Aku berkelahi dengan seseorang. Tidak hati-hati kena sabetan pisau." Daniel memasang kembali kain kasanya. "Untungnya aku bergerak cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang." "Berhati-hatilah lain kali." Tracy memilih untuk mempercayainya dan mengeluh pada dirinya sendiri karena terlalu mencurigainya. "Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, katakan padaku. Aku akan membantumu." "Ada." Daniel bersandar di sofa, menggoyang gelas anggurnya dengan anggun. "Apa?" Tracy menatapnya. Daniel menyesap anggur seteguk, memintanya mendekat dengan gerakan jarinya, dan Tracy tanpa sadar membungkuk. Daniel tiba-tiba menciumnya, memasukkan anggur ke dalam mulutnya dan mencium bibirnya dengan paksa, memaksanya untuk meminumnya.
Naomi dan Paula dengan cepat mengalihkan pandangannya. Mereka diam-diam berjalan keluar. Di dalam ruangan hanya ada Daniel dan Tracy yang sedang berciuman dengan penuh gairah. Tracy dengan marah memukul dadanya dan mendorongnya dengan keras, tapi dia tidak mampu mendorongnya. Ia dipaksa untuk minum anggur itu. Bibirnya digigit dan dicium dengan ganas. Ciuman Daniel begitu bergairah dan buas, tapi karena disertai dengan cinta yang mendalam, ciuman itu dengan cepat membangkitkan semangat di tubuh Tracy. Dia meleleh di pelukannya seperti air dan pasrah dengan tindakannya. Suasana memanas dengan cepat. Tangan Daniel terulur perlahan dari kakinya yang mulus naik ke atas untuk menggodanya. Tubuh Tracy lemas karena ciumannya. Daniel akhirnya melepaskannya. Bibirnya yang panas menyapu pipinya dan berbisik lembut di telinganya. "Ingat, kau milikku selamanya." Daniel ingin meninggalkan bekas di hatinya sebelum dia pergi. Tracy menatapnya dengan pandangan kabur. Kalimat ini tampak akrab, seolah-olah seseorang pernah mengatakannya di telinganya. Ciuman Daniel menyapu lagi, kali ini lebih seperti badai yang dahsyat, begitu instan dan penuh gairah. Dia sangat ingin memilikinya lagi. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir wanitanya akan diambil oleh orang lain. Tracy terkejut dengan gairahnya malam ini, dan dengan kedua tangannya yang lemah, ia terus mendorong dadanya. Tapi dadanya sekuat dinding tembaga dan dia sama sekali tidak mampu mendorongnya. Selain itu tubuhnya sudah menerimanya, dia tidak sanggup mengendalikannya lagi. Segera Daniel menekannya di sofa, melepas celananya dan ingin menyerangnya. "Biarkan aku masuk." Pada saat ini tiba-tiba terdengar sebuah suara penuh emosi dari luar. "Aku adalah Windy, teman baik Tracy. Dia pasti akan mengingatku." Mendengar suara ini, dua orang di dalam ruangan terkejut. Daniel sedikit mengenyit. Windy adalah sahabat Tracy dan dia tahu banyak tentang hal-hal di antara mereka. "Aku ke kamar mandi." Daniel bangkit berdiri dan berjalan ke kamar mandi di ruangan untuk mengirim pesan pada Ryan. Tracy merapaikan pakaiannya, bangkit berdiri dan keluar untuk memeriksa. "Ada apa?" "Nona Tracy, dia bilang dia temanmu." "Kak Tracy!" Windy sangat gembira ketika melihat Tracy. "Benar-benar kakak, aku tidak sedang bermimpi kan?" Tracy menatap gadis di hadapannya dan dia terkejut. Wajah ini agak familiar, bahkan terasa akrab, tapi dia tidak bisa mengingatnya. "Kak Tracy, apa kakak tidak mengingatku? Aku Windy." Windy memegang tangan Tracy dan menangis sambil berkata, 2 tahun ini, kakak dan Bibi Juni kemana saja? Aku mencari kalian kemana-mana." "Bibi Juni?" Tracy tercengang. "Kamu kenal Bibi Juni?" "Bagaimana mungkin aku tidak kenal Bibi Juni? Kak Tracy, ada apa denganmu?" Windy berkata dengan penuh emosi. "Kenapa kakak seperti tidak mengenalku? Aku Windy, sahabatmu, dan ibuku dulu adalah pembantu di rumah keluarga Smith. Ayahmu yang membiayai biaya sekolahku. Kami berutang budi pada keluarga Smith." "Kamu juga mengenal keluarga Smith?" Tracy sudah yakin bahwa gadis ini memang teman baiknya. "Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Windy menatapnya dengan heran. "Nama ayahmu adalah James Smith. Dia dulunya adalah orang terkaya di kota Bunaken. Dia dibunuh oleh seorang pengkhianat. Kakak yang menceritakannya padaku." "Ayahku dibunuh?" Tracy melebarkan matanya karena terkejut, dan untuk sesaat beberapa adegan kecil melintas di benaknya, seperti ada sebuah pisau yang sedang mengiris kepalanya.
Dia memegangi kepalanya dan tampak kesakitan wajahnya memucat. "Kak Tracy, ada apa? Apa kakak sakit?" Windy memapahnya dengan panik. "Apalagi yang kamu tahu?" Tracy menarik tangannya dan lanjut bertanya. Aku juga tahu bahwa kakak sudah menikah. Suamimu..." Berak, sebelum Windy selesai berbicara, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan Daniel yang mengenakan topeng keluar dari dalam seperti dewa yang keluar dari neraka dengan hawa dinginnya. Windy tercengang ketika dia melihatnya, matanya terbelalak keheranan dan ketakutan. "Ada apa?" Daniel mengulurkan tangan memeluk Tracy dengan lembut dan penuh perhatian, sedangkan Tracy tidak melawan dan tetap meringkuk di dekatnya. Melihat adegan ini, Windy mundur dengan panik. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Tracy, kenapa dia tidak mengenalnya, dan kenapa dia bersama si iblis ini. "Windy." Pada saat ini, Dani bergegas menarik Windy pergi. "Kenapa kamu di sini? Belinda mencarimu kemana-mana, cepat ikut aku." Setelah mengatakannya, dia juga menundukkan kepalanya ke Daniel dan Tracy, meminta maaf sambil tersenyum. Predis Tracy, maaf telah mengganggu." "Apa?" Windy bingung dan bertanya pada Dani. "Kak Dani, kamu panggil Tracy dengan nama siapa?" "Kamu salah mengenali orang. Dia Presiden Groupmore, bukan temanmu," Dani menjelaskan. "Kamu tahu Groupmore kan? Keluarga besar yang bekerja sama dengan keluarga Wellens, orang terkaya di negara Emron." "Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas-jelas Tracy." Sudah, jangan bicara lagi. Sudah dibilang kamu salah orang. Dasar Belinda, si mulut besar. Aku sudah mengingatkannya untuk jangan bicara omong kosong. Dia bahkan membawamu kembali." Dani menyeret Windy pergi dalam cahaya remang-remang. Rian menatap Dani. Dia menerima pesan teks dari Tuan Daniel dan segera pergi mencari Dani untuk membawa Windy pergi. Entah apakah ia datang tepat waktu. Apakah Windy mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diungkapkan pada Tracy? "Jangan pergi." Tracy ingin Windy tetap di sana, tapi kepalanya sangat sakit. Dia memegang kepalanya dan berbisik dengan susah payah. "Tahan gadis itu." "Nona Tracy, apa yang Anda katakan?" Naomi tidak mendengar dengan jelas. "Di sini terlalu berisik. Aku akan membawanya pergi istirahat." Daniel menggendong Tracy dan mengambil kesempatan ini untuk membawanya pergi. Naomi dan Paula buru-buru mengikuti di belakang, tapi seketika punggung Daniel menghilang. Naomi dan Paula ketakutan mencari Tracy kemana-mana. Daniel menggendong Tracy dan pergi lewat pintu belakang. Kesadaran Tracy mulai melemah karena kesakitan. Pada saat ini Hartono sudah datang mengendarai mobil Pagani dan dia melemparkan kunci pada Daniel dari kejauhan. Dia mengambil kunci mobil, menaikkan Tracy ke dalam mobil, melepas mantelnya dan mengenakannya pada Tracy, lalu mengendarai mobil dan pergi. Saat melihat bagian belakang mobil, Hartono bertanya dengan bingung, "Bukankah Tuan Daniel bilang sekarang dia tidak boleh mengendarai mobil Pagani? Dia juga bilang Gigolo biasa tidak akan mampu mengganti ban mobil Pagani." Nona Tracy curiga pada Tuan Daniel. Mungkin Nona Tracy sudah mengutus orang untuk mengawasi kita saat kita pergi tadi. Jika sekarang pakai mobil lain, dia akan lebih curiga. Rian menjelaskan dengan suara rendah. "Oke, kamu pergi dan tahan kedua wanita itu. Aku pergi mencari Dani." "Hah? Kenapa aku?" "Siapa lagi? Jangan sampai dikenali orang." Rian menyerahkan topeng rubah hitam pada Hartono.
yang biasa dipakai pria bar. Hah? Setengah jam setelah mobil melaju, Tracy akhirnya pulih kembali, membuka mata dengan linglung setelah melihat sekeliling dan menemukan dirinya ada di dalam mobil Pagani. Pertanyaan pertama yang ia tanyakan adalah, dapat uang dari mana untuk mengganti ban Pagani? Aku jual Mercedes-Benz-ku, Daniel menjawab dengan cukup serius. Bukankah aku pernah memberimu uang? Tracy menggosok pelipisnya. Aku takut kamu memintanya kembali, jadi tidak berani pakai. Daniel bercanda. Tracy tersenyum dan melihat kaca spion menemukan bahwa Naomi dan Paula tidak mengikutinya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Naomi, tapi baterai ponselnya sudah habis. Pakai ponselku. Daniel menyerahkan ponselnya padanya. Tidak perlu. Tracy tidak mengambilnya. Antar aku ke Bukit Haruna. Tidak pergi ke Taman Luxil. Daniel menoleh untuk menatapnya. Tidak. Besok aku harus kembali ke negaraku. Tanya. Tracy menatap jam tangannya dengan tatapan rumit. Saat tadi kamu membawaku keluar. Apa bawahanku tidak mengikuti? Mereka mengikuti kita, tapi entah kenapa tiba-tiba hilang. Daniel menjawab dengan sangat alami. Bisa dibilang Tracy sekarang jauh lebih waspada daripada Tracy 2 tahun yang lalu. Bahkan ia jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dia bisa menemukan beberapa petunjuk sekecil apapun. Sampah. Tracy mencibir dengan suara rendah. Kamu terlihat sangat galak, sangat marah. Daniel meremas pipinya dengan lembut. Ada aku juga bisa melindungimu. Saat dia berbicara, beberapa mobil off-road hitam mengejarnya. Daniel hendak mempercepat laju mobilnya untuk kabur dari mereka, tapi Tracy tiba-tiba berkata, pelan-pelan. Apa? Daniel sedikit bingung. Tracy langsung memegang kemudi dan mengarahkan mobil ke sisi jalan. Daniel terpaksa memperlambat laju mobil dan langsung memarkir mobil di sisi jalan. 5 mobil off-road hitam segera mengepung mobil Pagani mereka. Beberapa gangster turun dari mobil, masing-masing memegang senjata dan tambah garang. Daniel tahu mereka bukan orang-orangnya Devina. Mereka juga bukan bawahan dari musuh kelas atas. Mungkinkah wanita jalang turun? Pimpinan gangster menarikaki mereka. Tracy tidak turun dari mobil, tapi hanya membuka atap mobilnya. Atap perak Pagani perlahan terbuka dan di bawah cahaya dingin, wajah Tracy terlihat arogan dan menawan. Dagunya sedikit terangkat dan dia menatap mereka dengan dingin. Siapa yang mengutus kalian ke sini? Pikirkan sendiri, siapa yang kau singgung? Sekelompok pria itu memegang senjata dan mendekat selangkah demi selangkah. Malam ini, aku akan mengajarimu bagaimana cara menulis kata mati.